Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad. Kita akan membahas pengantar vektor dan matriks jawaban untuk assignment 5 ya. Pertanyaan nomor 1 seperti ini, kita diminta untuk membuat matriks 2 kali 3 ranknya 1. Jadi 2 ya, itu bentuknya seperti ini. Ya. Ranknya 1 dan ranknya 1 berarti pivotnya cuma 1. Kalau saya isi ini random itu hampir pasti ranknya 2. Pasti hampir pasti ranknya 2 gitu ya. Jadi ini maksimal 2 tapi kita diminta untuk ranknya 1. Jadi saya bisa aja bilang seperti ini 1 0 kemudian 0 0 seperti ini. Ini ranknya 1 ya. Ranknya 1 jadi pivotnya cuma ini atau mau yang lebih bervariasi misalnya pakai 1 katakanlah mau berapa 2 kemudian ini ya mau 000 boleh atau kelipatannya 10 20 30 2 4 6 juga boleh seperti itu. Misalnya 2 4 6 bagus kayaknya. Oke lah, katakanlah 2 4 supaya variasi aja. Tapi ini mudah sekali mau bikin yang ranknya 1. Karena seperti ini ya 2 4 6. Karena begitu saya melakukan eliminasi gaul ini bakalan habis ini 0 0 0 seperti itu. Jadi ini ranknya 1. 2 kali 3 ranknya 1. Kemudian kita diminta untuk membuat, kita harus tahu dimensinya ya. Ini ranknya sama dengan 1. Rank is 1 in this case ya. Berarti dimensi untuk ruang garisnya adalah 1. Dimensi untuk ruang kolom juga 1 seperti itu. Dan untuk ruang null space ini banyaknya kolom dikurangi rank. Berarti ini adalah ada 3 kolom. Ranknya 1, maka dimensi null space-nya itu adalah rank di pelajaran. Jadi ini kalau ini menjadi pivot column, maka sisanya pasti diambil oleh null space. Seperti itu. Kemudian untuk space yang ini left null space tentu ini sama, yaitu banyaknya baris rank maka sama dengan 1. Dimensinya maksudnya. Mereka tinggal di respective ini ya. Respective place. Jadi misalnya ini Rn, ini berarti R3. Ini di R2 si Rm ini. Jadi ini adalah R2. Jadi dimensi kolom space kan ada 2 komponen ini ya. 1 2 3 berarti maksudnya 1 2 berarti ambil aja basisnya adalah segala vektor yang dibentang oleh 1 2. Vektor dibentang oleh 1 2 seperti itu. Bentang oleh 1 2. Ini basis untuk kolom space, kita menjadi tahu. Kemudian basis untuk row space, ya ambil aja ini baris pertama yang tidak 0 itu ya sudah, ini 1 2 3. Ya saya menulis ini vektor ya, vektor itu selalu kolom space. Meskipun ini ceritanya dia adalah sebuah baris gitu ya. Artinya saya menulis bahwa ini vektor gitu, vektor 1 2 3 yang kebetulan menjadi kolom gitu. Oke. Basisnya seperti itu. Sekarang kita harus mencari basis untuk yang mana dulu ini. Misalnya null space of A. Ya. Berarti kan saya harus mencari basis untuk null space-nya ini. Dan ini pivot. Ini free column. Ini free juga column-nya gitu kan. Berarti free ini bisa dibentuk dari ini, bisa dibentuk juga. Yang ini juga bisa dibentuk dari itu. Sehingga kalau kita mencari null space of A, ingat
null space itu berarti saya harus menemukan pembuat nol ya. Jadi vektor ini supaya dia jadi nol pakai apa ya? Vektor apa? Gitu. Nah, kalau bisa dilihat ya, berarti kita bisa space-nya adalah misal 2 min 1 0. Karena kalau matriks A ini yang ini kalau saya kalikan 2 min 1 0, dia akan ketemu 0. Ya. Itu pertama. Tapi karena kita ada berdimensi 2, dia tinggal di R3, tapi dia berupa bidang datar si null space-nya ini. Kita juga punya seperti ini. Silahkan dicek, ini pastilah dia bagian dari null space. Artinya matriks kita ini yang kita bentuk ini, kalau dikalikan ini, jadi kalau dikalikan dengan 2 min 1 0, dia akan dapat 0. Dengan 3 0 min 1 juga dapat 0. Oke. Ini adalah basis untuk space of A. Satu set ya, jadi itu semua menjadi basis itu. Baik. Kemudian untuk null space of A transpose, jadi kita mengalihkan dari sebelah kiri. Ini kan cuma 2 kalinya, berarti bisa kita lihat bahwa null space-nya adalah 2 kalinya ya, berarti 2. That's it, itu adalah ini adalah basis untuk yang ini ya, itu adalah untuk null space. Ini adalah basis untuk left null space. Oh iya, kalau menulis basis kan set ya, berarti saya harus pun anggotanya cuma 1 seperti itu. Oke. Ini basis untuk itu. Oke. Ya ini mungkin ada yang bingung ya. Jadi ini ya lagi-lagi ini sebuah vektor yang nanti kalau dikalikan dengan ini akan jadi 0 kalau dari sebelah kiri ya. Mas seperti ini. Jadi kalau ini 2 min 1 saya kalikan dengan vektor ini, itu pasti sama dengan 0. Oke, ini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 2, 4, 6 seperti itu akan sama dengan 0. Berarti kan dia null space, pembuat 0 tapi dari sebelah kiri. Kalau ini ya seperti yang biasanya, ini vektor ini dikalikan ini akan jadi 0. Maksudnya gini. Ini vektor kita yang 1, 2, 3, 2, 4, 6. Kalau saya kalikan dengan 2 min 1, 0, dia pastilah dia 0. Kalau saya kalikan dengan min 1, 0. Ya pastilah dia juga 0. Baik, itu adalah nomor 1 ya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Baik, yang nomor 2. 7 by 11 matrix has rank 5. Nah, jadi matriks 7 kali 11. Wah, ini matriksnya cukup besar. Matriks 4, 5, 6, 7. 11 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ranknya 5, berarti kalau kita adakan ini bakalannya akan ada, atau kita bikin reduce row echelon form seperti itu. Kita adakan operasi reduce row echelon form ya kayak Gauss gitu ya, dan kita eliminasi ke bawah, kita tendang yang di atasnya pivot dan seterusnya. Itu bakalannya akan ada matriks identitas 5 kali 5. Jadi embedded di dalam sini, di dalam matriks 7 kali 11 ini. Ini 7 by 11 seperti itu.
7/11, maka di sini akan ada embedded setelah kita adakan Gauss itu ya, Gauss Jordan Registrar Echelon Form, itu akan ada embedded di dalam sini itu adalah matriks identitas dengan ranknya 5. Tapi mungkin dia loncat-loncat, ini pivot, kemudian dia free pivot lagi dan seterusnya. Tapi intinya ada 5 kolom pivot, ada 5 baris pivot. Dan itu nanti akan secara kalau kita gabungkan secara visual akan menjadi matriks identitas dengan 5x5 seperti itu. Kemudian sisanya free column seperti itu. Seperti sudah kita terangkan. Nah, dengan demikian dimensi untuk row space-nya dimensinya ya 5. Dimensinya 5 ya untuk row space pastinya. Demikian juga untuk yang column space, dia 5 juga. Dia tinggal di mana? Ya ini semua mereka tinggal di R7 ya. R7. Dan dia kolomnya itu kan kolomnya ini kan ya ada sekian komponen kan. Berapa? 7 komponen. Ya mereka tinggal di R7. Cuman mereka membentuk if you like ya. Jadi ada ruang berdimensi 5 yang tinggal di R7 seperti itu, atau bidang datar dimensi 5 di R7 seperti itu. Ini nggak bisa dibayangkan, tapi kita lama-lama merasa bisa membayangkan. Row space-nya ini dia di R11. Nah, kemudian ini tinggal di R11. Kemudian dimensi untuk null space ini adalah ya banyaknya kolom, 11 kurangi 5 berarti 11 kurangi 5 itu sama dengan 6. Ya ini seperti yang biasanya, jadi saya punya 11 kolom, topnya 5, maka sisanya itu akan menjadi free column. 11 kurangi 5, 6. Yang terjadi juga pada sistem barisnya ya. Jadi ketika saya punya pivot rows-nya itu ada 7, sedangkan ada 7 baris ya berarti 7 dimensinya adalah 7 kurangi 5 sama dengan 2. Ya, ketika dijumlahkan ya 5 tambah 6 ditambah 5 tambah 2 seperti itu. Nah, 11 tambah 7 gitu kan. 11 tambah 7. The sum of 4 dimension itu adalah, atau ini R berapa gitu kan, R11, R7 ya sudah 18 seperti itu. Itu adalah yang nomor 2. Nomor 3, if a 3x4 matrix has rank 3, what are its column space and left null space? Oke. Jadi kalau kita punya kejadian seperti ini, jadi matriksnya 3x4 ya, tidak begitu besar. 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. Oke, sorry. Jadi ini ada 4 kolom, ranknya 3. What are its column space dan left null space? Ini ranknya maksimal ya, ranknya maksimal. Artinya semua baris ini yang paling sedikit kan 3 ini ya. Semua baris adalah pivot, ini pivot, ini pivot, ini pivot. Dan kemudian di antara kolom-kolom ini 3 yang pivot, katakanlah ini yang pivot ya. Kemudian sisanya ini adalah free gitu ya. Misal saya bilang, meskipun bisa aja kebalik-balik ya, yang pivot free, pivot atau dan seterusnya ya, apapun bisa. Tapi ini yang penting ranknya maksimal, rank maksimal. Jadi ranknya adalah maksimal dalam hal ini 3. Kan 3x4 ya. Dan rank itu kan maksimalnya itu banyak baris atau banyak kolom, berarti mana yang paling sedikit kan? Ini 3. Kalau dia 3 berarti ada embedded di dalam ini itu adalah matriks identitas berdimensi dimensi 3. Kalau kita bikin registrar echelon form rank 3 itu meskipun nanti ini
yang mana yang free bisa ya, bisa terbalik, bisa tertukar-tukar ya. Kalau kolomnya jelas pasti ini pasti akan semuanya pivot. Tapi oke, katakanlah bentuknya seperti ini setelah kita bikin registrar echelon form. Ini 0 0 0 0. Kemudian ini apapun lah, katakanlah berapa, 2 3 7 misal seperti itu. Atau ya, ini kan cuma contoh aja seperti itu. Oke, jadi ya apa? Kalau untuk kolom pastilah dia apa, kolom space-nya itu penuh ya. Jadi penuh, dimensinya adalah 3 maksimal. Kemudian dimensi untuk apa? Untuk row space-nya ini adalah 3 juga dimensinya ini. Itu berdimensi ya. Oke. Kemudian ini tinggal di mana gitu kan? Tentu saja ini yang bagian ini yang sebelah kiri. Kurang kolom dia tinggal di R, R3 gitu ya. Baik. Jadi null space-nya ini yang untuk transpose ini adalah 0. Ini nggak ada, hilang, habis semua. Diambil sama column space semua. Ini kosongan ya. Dimensinya tuh mau 0 vektor saja. Dimensinya itu adalah 3 kurangi 3, habis kan. Ya, sedangkan untuk column space itu kita bisa saja. Katakanlah tadinya nggak seperti ini matriksnya. Matinya nggak seperti ini. Tapi dia matriks yang penuh seperti itu. Isinya, kan pertanyaannya gini. Isi ruang kolom dan ruang left null space-nya apa gitu ya. Ruang kolom dan left null space-nya apa. Oke. Kalau ini saya buat umum saja dulu ya. Saya buat umum. Jadi ini katakanlah dia bentuknya, isinya terserah seperti apa gitu ya. Karena ini diambil semua sama ruang kolom, maka isi kolom space-nya ini adalah seluruh R3. Dengan demikian ini adalah bebas. Yang penting dia merdeka satu sama lain. Katakanlah yang kita ambil basis standar 100, 010, 001. Silahkan, bisa. Oke, itu untuk column space. Sedangkan untuk row space, yang ditanyakan cuma ini aja loh. And left null space ya, ya sudah, berarti sudah selesai. What are its column space? Column space-nya ya seluruh R3 dan bisa basis standar. Left null space nggak ada, maksudnya dimensinya 0. Cuma 0 aja. Nah, jadi gimana? Nah, ini. Ini ya. Ini. Nah, ini. Nah, ini dimensinya ini dia habis hanya 0 saja, tidak berdimensi. Jadi cuma titik 0 saja. Null space-nya itu. Nah, karena si column space-nya ini yang ini. Nah, ini. Itu R3 seluruhnya. Diambil semua sama column space-nya. Oke, itu adalah nomor 3. Saya pastikan dulu pertanyaannya 3 kali 4, rangnya 3, penuh berarti. Ruang kolomnya dan left null space. Ya, ruang kolomnya penuh ini, jadi seluruh R3. Karena sudah diambil, karena ya banyaknya baris itu oleh column space dan row, maksudnya column space kemudian row space ya, maka tidak tersisa bagi
left null space ini. Jadi dia habis gitu. Dan untuk pertanyaan yang nomor 4 ini ada 2 248 oke. Basis and dimension ya, dan basis dimension ini tentu kita harus menentukan dulu ranknya. Kita akan ngambil yang A dulu ya tentunya. Ini ranknya berapa teman-teman? Ini ranknya adalah 1 ya. Rank itu pakai rank sama dengan 1. Kok tahu? Lah, kita lihat ini. Dari si barisnya, dari baris kelihatan ya. 1, 2, 4, 2 kalinya. Berarti kalau saya lakukan eliminasi Gauss, jebret, ini bakal 0. Yang baris bawah. Tinggal 1 pivot aja, ya sudah. Atau kalau mau dilihat dari sisi kolom, ini 1, 2, ke 2, 4 itu ya 2 kalinya. 4, 8, ya dia 4 kalinya ya dari kolom pertama. Ya sudah, dia cuma 1 pivot kolom saja. Seperti itu. Itu ranknya 1. Berarti dimensi row space-nya tentu saja 1, dimensi untuk column space dia juga cuma 1. Nah, basisnya untuk column space karena ranknya 1 ya kita ambil yang mudah saja, ya ambil 1 buah vektor ya 1, 2 gitu misalnya. Ini kembali seperti yang nomor 1 tadi ya. Mirip seperti kita pakai matriks ini juga bisa sebagai contoh. Untuk row space kita ambil saja basisnya itu baris pertama yang enggak 0 ya, ini 1, 2, 4 itu ya. Nah, ini adalah basis untuk row space. Karena ranknya cuma 1, jadi cuma karena di yang row space ini ya, jadi dia cuma sebuah garis yang tinggal di ruang 3 dimensi seperti itu. Sedangkan untuk null space-nya ini ya kita harus bisa menghitung seperti itu ya. Baik. Nah, untuk itu kita bisa memakai ini 2 kalinya, berarti langsung aja ya. Teman-teman sudah bisa null space itu 2 kali, berarti saya pakai 2 min 1 0 itu ada bagian dari null space-nya. Kemudian untuk menghabisi yang baris itu saya pakai 4 0 min 1. Nah, 2 ini akan membentuk full space untuk ini. Jadi gabungannya ini tuh pasti akan jadi pembuat 0 untuk matriks A. Itu ini ya, ini matriks ya dengan 2 kali ya. Berarti saya akan membuat ya 2 min 1 ya. Nah, itu dia untuk yang nomor A. Kemudian yang nomor B ini saya hapus dulu yang sebelah ini. Carikan yang nomor B. Ini ranknya 2 kalau yang ini ya. Oke, coba saya hapus dulu. Sekarang kan ke R2 ini ya. Oke. Ini adalah rank column space-nya, ya ambil aja 2 yang ya, saya bisa melihat ini 1, 2, kemudian 5. Nah, ini adalah column space-nya. Kemudian untuk row space ini dimensinya 2 berarti ya. Ini dimensinya juga 2. Untuk row space dia akan ambil aja kalau semua barisnya ya. Basis and dimension. Oke. Ini 258. Oke. Itu dimensinya 2. Sedangkan ini berarti dimensinya 0 ini habis ya. Untuk yang null space-nya. Sorry. Bukan pun yang ini. Oke, ini dimensinya 2, masih tersisa 1, dimensinya 2 kurangi 1 sama dengan 1 di sini. Ini dimensinya habis, yang ini yang habis ya. Jadi
column space, null space of A transpose itu ya 0. Nggak ada sih ya, karena semua baris pivot ya nggak ada tempat bermain untuk apa, untuk membuat 0 gitu kan, membuat 0, yaitu ini. Jadi ini 2. Nah, kemudian basis, nah kita kan tinggal basis yang ini ya, basis yang ini. Nah, basisnya pembuat nolnya si B ini, pembuat nolnya ya, ya sudah, kita akan tahu bahwa ini yang B ini kalau saya kalikan dengan 4 0 min 1, dia akan habis, akan 0 ini. Oke, jadi itu adalah space ya, seperti itu. Oh iya, tadi ditanya ya, yang tegak lurus apa? Yang tegak lurus ini ya, antara column space dan null space ini tegak lurus. Mungkin saya tadi lupa ya, nomor berapa itu ya. Oke, nomor 1 ya. Nah, ini kebetulan nomor ini mengandung nomor 1 yang nomor 4A ini. Oke, jadi yang sebenarnya yang dimanapun akan selalu terjadi bahwa ini tegak lurus. Tegak lurus ya. Coba ini vektor ini 1 2 4 di dot produk dengan 401, 40 min 1 pasti dia 0. 258 di produk dengan 40 min 1 dia akan tegak lurus. Tegak lurus itu berarti 90 derajat. 90 itu yang 1 2 dimensi, yang 1 dimensi di R3 semua. Misal seperti itu. Nah, ini kebetulan saya membahas yang nomor B ya, tapi kalau yang nomor A itu kan berarti gantian, yang 1 cuma 1 dimensi ini. Oke, saya kembali ke yang nomor A dalam rangka mengulangi yang nomor 1. Tadi saya agak ketinggalan, kelupaan untuk membahas masalah tegak lurus. Nah, yang nomor 1 itu sama mirip dengan nomor 4A kita ini. Oke. Saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, oke. Kita mengulang nomor A ya, dalam rangka mengulangi nomor 1. Jadi ini kita lihat, ini ranknya sama dengan 1, seperti halnya permintaan di nomor 1, 2 kali kita ya. Oke, ini yang adalah row space dengan null space, column space dengan null space of A transpose. Oke, langsung quick saja. Ini untuk column space dia karena ranknya 1, ini ranknya 1, jadi dimensi untuk row space 1, dimensi column space 1. Untuk column space saya ambil ini saja. Kemudian untuk sebagai basis ya, sebagai basis untuk row space saya ambil 1 2 4. Kemudian karena null space-nya ini null space-nya ada nggak ya? Oh ya ada, karena ini ranknya 1, masih ada sisa kolom untuk bermain-main. Maka kita akan melihat bahwa null space-nya dibentuk oleh, silakan bisa dikerjakan, 2 min 1 0. Kemudian 4 0. Nah, ini adalah basis untuk null space. Sekarang kita baca yang ini ya. Untuk null space of A transpose, ya ini kan, ini adalah, ini 2 kalinya ya, berarti 2 min 1. Jadi dimensinya ini adalah 1, dimensinya ini adalah 2. Oke, tadi kita belum sempat membahas yang tegak lurus mana. Bisa di back menuju video di awal video ini, atau bisa juga membahas di sini. Yang tegak lurus adalah antara row space of A dengan null space of A. Ya. Jadi bisa kita lihat ya, kita bisa lihat di sini.
124 kalau di dot produk dengan 2-1 0 ya 0 kan. 124 kalau di dot produk dengan 40-1 adalah 0. Kemudian kalau kita di sini kita melihat column space sama null space of A transpose itu juga tegak lurus. 1, 2 dengan 2-1 tegak lurus ya. Jadi kalau kebetulan ini di R2 ya, dari R2 tinggal di R2, sedangkan ini tinggal di R. Oke, saya mencoba ilustrasikan yang ini, ketegak lurusannya itu loh maksudnya. 1, 2 itu katakanlah 1, 2, 1, 2. Oke, katakanlah seperti ini. Kemudian dia extend ke seluruh perkaliannya. 1, 2 itu misalnya titik ini ya. Tuh, kemudian dikalikan positif negatif dia ke sana kemari. Kalikan -1, kalikan dan seterusnya. Ini space yang dibuat ini. Sedangkan dengan demikian untuk yang 2-1 itu adalah tegak lurusnya ini. -1 kan ini kurang lebih ya. 2-1 adalah yang ini misal. Maka ini tegak lurus sekalian dibentuk ini seperti itu. Itu untuk yang bagian kanan ini ya, yang R2 bisa divisualisasikan. Ini selalu tegak lurus. Semua vektor di sini, semua vektor di sini tuh tegak lurus semua. Yang ini. Kemudian kalau untuk yang oh ya, yang R3 ini, ya ini penggambarannya tidak bisa detail ya. Kalau mau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Null space-nya itu ini. Kemudian row space-nya itu satu dimensi ke sini. Dan ini tegak lurus dengan bidang datar ini. Bidang datar null space. Yang garis ini adalah garis oleh si row space-nya itu. Jadi tegak lurus. Jadi lambang ini tidak lalu ada untuk manis-manis saja, tapi ini tegak lurus ya. Antara row space dengan null space of A. Kemudian antara column space of A dengan null space of A transpose. Nah, itu nomor 4 dengan sedikit kembali menyinggung nomor 1 tadi. Kita akan ke nomor berikutnya. Lalu kan untuk nomor 5, without using elimination, find dimensions and bases for the subspaces for that. Oh, kembali A dan B. Oke. Dimensinya tentu saja kita bisa melihat bahwa ranknya, oke. Ini tentu kita akan menanyakan dulu sebelum seterusnya adalah matriks berapa kali berapa ini? 3 by 4 ya, 3 by 4, right? Kemudian ranknya ini bukan pivot, ini pivot cuma mengulang, ranknya cuma 2. Rank is 2. Kalau tahu, ya ini 0 semua kolom ini, jelas dia nggak bisa di pivot. Kemudian yang 501 oke lah dia pivot pertama. 500 oke lah dia pivot kedua. Misal saya berpikirnya pakai ini ya, pakai kolom. Kemudian 501 dulu kok mengulang, ya sudah dia cuma pivotnya ya, berarti dia bukan pivot lagi karena cuma mengulang. Oke, berarti cuma 2. Kalau dilihat dari barisnya, oke lah 0 5 5 5. Oke, ini nggak 0 ya. Oke lah, jadi pivot saya. 0 0 0 0. Oke, maaf nggak bisa jadi pivot. Udah. Lanjut 01 01. Apakah kelipatan dari baris pertama? Oh, tidak. Ya sudah itu. Berarti pivotnya cuma 2. Ranknya 2. Baik. Ranknya 2, tentu kita ingat bahwa ini tinggal di dimensi tinggal di ruangan R berapa, real berapa. Ini R3 ya. Banyaknya ini kan 3. Ini tinggal di R.
R4 ya. Banyaknya kolom. Baik. Ini banyaknya baris R3 seperti itu. Nah, kemudian dimensi untuk column space dan row space itu adalah sesuai dengan ranknya. Seperti kita ingat, ini berarti cuma 2. Sisanya nanti ada di nulls itu. Oke. Ranknya 2. Maka ini dimensi untuk ini adalah 3 kurangi 2. Yang R3 kan, berarti cuma 1. Kemudian dimensi untuk ini 4 kurangi 2 adalah 2. Space-nya hanya 2. Baik. Oke. Nah, kemudian apa ini selanjutnya? Oh, dimensi oke. Basis sekarang. Well. Kalau untuk column space ya gampang aja, kita basisnya adalah kolom pivotnya aja. 5, 0, 1, 5, 0 ya. 5. Nah, ini basis untuk ruang kolom. Sebuah bidang datar 2 dimensi yang tinggal di R3. Jadi di ruang R3 seperti kalian ya. Teman-teman kan tinggalnya di R3. Di ruang 3 dimensi. Kalau saya ya sama aja ya. Di dimensi. Jadi ini ada bidang datar yang dibentang oleh dua vektor ini. Null space-nya itu adalah ini. Basisnya apa? Null space ini untuk ini. Ya ini aja. Jadi bagaimana mengenolkan dari sebelah kiri gitu aja. Yang paling mudah adalah 0, 1, 0. Coba ini dikalikan. Transposnya ini ya dikalikan dengan 0. Oke, baik. Dimensi untuk R4. Dimensi untuk row space-nya ini. Row space-nya ini ambil aja ya baris yang pivot ya. Baris yang pivot adalah 0, 5, 5. Lanjut ya ini. 5. Ini 0 ya, bukan 6 ya. Kemudian apa itu? Nah, ini dia adalah basis untuk row space. Kita harus punya. Wah, gampang ini. Null space-nya kan pembuat 0 dari sini kan. Saya temukan sesuatu di sini agar dia 0 gitu kan ceritanya. Untuk null space-nya ini. Ya gampang aja, kita melihat ini berarti ranknya 2 ya, berarti ranknya 2, betul ya. Sedangkan di R4 berarti dimensi row space-nya 2, maka sisanya si row space ini juga null space-nya ini juga 4 kurangi 2 sama dengan 2. Ya di sini ya kita lihat aja di sini ya. Setelah di sini null space ini ya paling mudah adalah ini karena itu 0 ya, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Yang pertama kita harus menemukan berapa? 2 ya. Ini kan mengulang kolom kedua sampai kolom keempat. Jadi nggak usah dibikinin dulu. Ini 1, 0. Nah ini set ini artinya apa? Nggak lurus ya antara null space dengan bed. Oke, by the way juga ini. Perhatikan setiap vektor di null space ini tegak lurus dengan vektor yang ini. Silakan dikalikan. Kombinasinya ini dengan kombinasinya ini dia akan tegak lurus. Seperti itu. Begitu juga yang ini, column space of A sama null space of A transpose. Dimension and basis for the four subsets. Oke, benar. Inilah dia pertanyaan nomor 5. Sekarang kita akan menghapus ini ya. Jadi ada pertanyaan? Ini recording ya. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan nomor 5. Kita akan masuk ke nomor 6.
Nah, kita nomor 6 sekarang. Itu computing A. Jadi kita punya matriks A ini yang apa? Seperti ini. Kita diminta untuk menemukan basis untuk 4 fundamental subspace ini. A-nya itu tidak kalikan, tidak perlu untuk dikalikan. Bisa sih, tapi nggak perlu dan mungkin nggak boleh ya. Dalam arti kita mau belajar ya. Nah, bisa tapi jangan ya. Kalikan dulu dan sebagainya. Tapi ini malah lebih mudah ya. Jadi oke. Jadi matriks A ini adalah kali 3, nanti dikalikan dengan 3 kali 4, bakalannya 3 kali 4. Dan apakah ranknya penuh? Pertanyaan seperti itu. Dan apakah ruang kolomnya itu bagaimana? Ruang barisnya seperti apa? Dan baik, kita melihat seperti ini, berarti kan kita melihat yang matriksnya dari sebelah yang kiri dan kanan ya. Ini matriks ini dengan matriks yang ini sama ini gitu ya. Matriks pertama sama matriks kedua. Nah, matriks kedua ini dia mengkombinasikan matriks kolom-kolomnya matriks pertama. Dengan kata lain juga saya itu mengkombinasikan baris-barisnya matriks 2. Tapi ini kita lihat bahwa pengkombinasiannya ini dia tidak menghancurkan matriksnya. Dalam arti ranknya ini keduanya sama-sama penuh seperti itu. Keduanya sama-sama penuh. Berarti kita bisa confident bahwa ini bertahan gitu ya. Oke, jadi saya mengkombinasikan. Jadi kalau saya mengalihkan matrik dari sebelah sini, jadi kan ini A ya, pada akhirnya A seperti itu. Kemudian kalau A ini saya kalikan X, A-nya ini adalah A yang ini ya, jadi X-nya ada di tempat titiknya ini. Itu kan sama dengan B gitu ya. Dan B ini adalah kombinasi kolom-kolomnya si A ini. Kombinasi kolom-kolomnya si A ini. Atau mungkin lebih tepatnya kombinasi kolom-kolomnya si A, betul. Kombinasi kolom-kolomnya yang matriks sebelah sini. Oke. Ya, ranknya itu kita bisa melihat ya, ini kalau saya bayangkan ya, akan rank 3. Nah, kemudian ini pertanyaannya, ranknya berapa ini? Yang matriks ini sudah kita lihat di sini. Ini sudah diperlihatkan pivotnya ini. Diperlihatkan pivotnya ada di sini. Itu berarti ranknya juga 3. Dengan demikian, keseluruhan A itu ranknya juga 3. Ya, ini salah satu properti matriksnya seperti itu. Jadi, kalau ranknya ini 3 yang sebelah kiri, full ya, M kali, kebetulan ini full, M kali N, 3 kali 3, ranknya 3. Kemudian sebelah sini tuh ada 3 kali something, tapi ranknya penuh, artinya dia mengkombinasikan barisnya dengan faithfully, maka dia ranknya juga keseluruhan, ini ranknya rank matriks A itu adalah 3 dalam hal ini. Keseluruhan ya, seperti itu. Oke. Dengan demikian, dimensinya untuk column space untuk keseluruhan ya, ini 3. Kemudian dimensi untuk row space-nya juga 3. Dan karena ini pada akhirnya si matriks ini adalah ukurannya adalah 3 by 4 ya, seperti itu. Maka kita bisa
melihat bahwa ini ada yang 0 dan ada yang tersisa 1. Ada yang tersisa 1 seperti itu. Nah, basis untuk row space-nya itu adalah jadi row space yang dikalikan dari sebelah kiri ya, berarti basisnya ambil aja yang ini. Jadi ketika itu ditukar-tukar barisnya, row space-nya itu kan tidak berubah ya. Sudah ambil aja ini 1 2 3 4. Jadi saya tidak akan nulis, akan banyak ya. Akan banyak. Jadi saya akan melihat ini. Jadi basis untuk row space-nya itu kita tinggal mengambil baris ini. Baris yang dimiliki oleh matriks kedua ini. Jadi sebentar. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini akan menjadi sebentar. Gimana saya menulisnya ya? Oke, ini adalah tentu saja ini di RM itu mereka di R3. Kemudian ini adalah di Rn kolom ya. Oke, seperti itu. Ini adalah di R4. Oke, tadi jadi sekali lagi ini coba saya tekankan bahwa matriks ini kalau penuh ini R3, ranknya 3 kali 3. Kemudian ada matriks yang dia ranknya penuh tapi dia ada kelebihan kolom karena ini maksimalkan ya 3, maka dia ranknya adalah tetap 3. Ini salah satu yang bisa kita lihat di Wikipedia. Jadi dia hukumnya seperti itu ya, silakan dilihat. Dan ini make sense saja ya. Jadi kolomnya dikombinasikan secara apa istilahnya ya, secara penuh seperti itu. Jadi semua informasi tetap ada. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa sebelah sini itu null space of A transpose itu adalah habis. Ini dimensinya 0. Nah, ini that much we can say ya. Kita bisa punya pengertian seperti itu karena ini kan di R3, semuanya diambil oleh column space. Dan by the way, column space-nya ini karena di R3 penuh ya, ambil aja identitas. Jadi ininya bisa kita mengambil karena di R3 dan dimensinya penuh di situ ya, basisnya ya silakan aja ambil identitas 100 01 001 seperti itu. Ini adalah basis untuk ruang kolom matriks A-nya ini. Atau kolom-kolom di matriks pertama ini itu juga bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang untuk null space-nya ini kita sebelumnya ini R4, kemudian dimensi untuk row space-nya. Row space-nya ini bisa kita ambilkan dari kan R3 ya. Ambilkan dari baris-baris di matriks kedua ya. Misalnya kalau saya menulis 1 2 3 4 dan seterusnya. Ini pertama, kemudian 0 1 2 3 seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ini adalah basis untuk kan dibanding 3 ya, basis untuk row space-nya.
masih tersisa satu ya, masih tersisa satu yang kita harus bisa mengkombinasikan ini pivot, tinggal free-nya ini mau digabungkan dengan pivot yang mana gitu kan, pivot yang mana. Jadi kita harus mencari sebuah matriks isinya 4, sebuah vektor yang kalau saya taruh di sebelah kanannya di sini itu akan menghasilkan 0 seperti itu kan. Setelah dihitung katakanlah kita dapat 0, 1, min 2, 1 seperti itu. Kalau teman-teman mengalihkan ini itu kan jadi null space. Akan jadi 0 gitu ya. 0, 1, min 2, 1 itu. Di ini nomor 6 ya, nomor 6. Jadi kembali ini tidak perlu dikalikan, kita akan melihat kolomnya adalah ini. Kolom space kita mengambil kolom-kolomnya ini. Tapi karena dia R3 penuh ya sudah kita ambil I3 aja nggak apa-apa. Kemudian null space of R transpose ya 0 seperti itu. Habis ya. Seperti itu. Ini dimensinya 1 by the way. Oke, kemudian untuk row space kita ambilkan baris-barisnya di sini. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Tapi kan di R4 masih dia akan tersisa 1 untuk kita jadi pembuat 0 ya. Dan kita sudah melihat 0, 1, min 2, 1 ini akan cocok untuk mengenolkan ini. Menentukan ini. Oke, jadi itu yang nomor 6. Ya, perhatikan bahwa ini selalu tegak lurus ya. Ini dengan tegak lurus, yang kemudian yang row spacing dengan ini dia tegak lurus juga. Kita akan menghapus ini. Ya, bentar. Ini nomor 7. Mirip dengan ini, teman ranknya sekarang dia menjadi ranknya 2 ya. Baik, ini matriksnya ini akan menjadi 3x3, tapi ranknya itu akan tetap 2. Ini matriksnya pada akhirnya A ini adalah ukurannya 3 by 3 ya. Tapi ranknya itu cuma 2 bakalannya. Ini ranknya 2. Ini ranknya juga 2. Jadi meskipun saya naik ukurannya, tapi ranknya ya karena awalnya 2 nggak mungkin ranknya itu kemudian kok naik gitu ya. Jadi ranknya 2. Oke. Berarti dimensi untuk ini juga ini 2, column space, dimensi untuk row space ini 2. Kemudian dimensinya ini yang ini tersisa 1 masing-masing ya. Ini kan 3x3 ya. Ini dimensi bakalan 1, ini juga bakalan 1. Kemudian tapi kita untuk saat ini hanya diminta untuk basis for row and column space, tidak usah yang null space sama ini. Kalau itu mungkin harus dikalikan. Oke, jadi kalau ini kita hanya mencari ini. Ya sudah, ini column space-nya itu basisnya adalah 1, 5, 3. Ambil aja yang ini. Kemudian berikutnya adalah yang ini kan dia mengkombinasikan kolomnya kan. Pada dasarnya seperti itu. Dimensinya inilah dia. Dan dia kan tinggal di R3 ya, masing-masing tinggal 3. By the way, ya, saya lupa tadi. Tinggal di R3 dengan rank 2, tinggal di R3. Kemudian untuk basis untuk row space-nya ya sudah pakai ini aja. Ini kan saya kalikan dari sebelah ini kan dia mengkombinasikan row-nya. Jadi ya sama, itulah dia basisnya. Enggak berubah ya. Dan dia ranknya pengalinya itu ranknya penuh. Ya. Nah itu basis untuk dan column space. Nah itu dia adalah nomor
nomor 7. Baik. Nah, ini perhatikan sekali lagi. Kenapa nggak ditanyakan untuk null space dan null space untuk kiri dan kanan? Ya ini kan ada istilah rank division ya, mungkin agak tidak langsung kelihatan seperti itu. Nah kalau ini untuk row dan kolomnya masih seperti yang tadi ya. Ya 3/3, ranknya 2, dan ini adalah bisa kita lihat di sini. Basisnya adalah kolom-kolom matik pertama, row space itu baris-baris kolom baris-baris matik kedua. Seperti kita akan masuk ke nomor berikutnya. Nomor 8. Nomor 8 kita melihat project B untuk kolom space A. Oke, ini A kali X itu sama dengan B, seperti itu. Oke, A kali X sama dengan B. Tapi ini kalau X-nya ada di kalau B-nya ada di ruang kolomnya itu bisa ada jawabannya. Tapi kalau seperti ini, A-nya itu 100 10 seperti ini nggak ada jawabannya kan seperti itu. 100 1 dan ini X-nya di sini. Kan dua komponen ya, mengalihkan dua kolom ini sama dengan B, yaitu 2, 3, 4. Ini pasti nggak ada jawabannya, bisa dijamin nggak ada jawabannya. Ini ya, ini kan 4, ada angka 4 di sini ya, ada angka 4 di sini. Ada 4 lah, padahal ini 0 sebelah sini sama sebelah sini. Mau kalikan apapun ya nggak mungkin jadi 4 kan. Nah ini nggak ada jawabannya. Cuman jangan putus asa sebelum kita mengalihkan dengan A transpose. Yang jelas ini kita pastikan bahwa ranknya penuh. Ranknya penuh. Ranknya penuh. Sehingga ranknya penuh itu maksudnya berarti semua kolom pivotnya ya. Jadi 2 ranknya. Kalau dikalikan A transpose kan dia jadi 2 kali 2 yang sehat gitu ya. Oke, so to speak. Oke, jadi AX sama dengan B ini kan nggak ada jawabannya. X-nya maksudnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengalihkan dengan A transpose ya. Kita mengalihkan dengan A transpose. Jadi ini AX sama dengan BX-nya nggak ada jawabannya. Maka jangan putus asa. Sebelah kanan ini kita kalikan A transpose. A transpose. Ini A X. Kemudian di sini A transpose. Tentu ya. Dari sebelah kiri kita kalikan A transpose, dari sebelah kanan pun kita kalikan A transpose. Tapi karena ada informasi yang hilang, maka kita memberikan topi di sini itu sebagai penanda bahwa ini pendekat yang not the it is the best solution, tapi nggak akan memenuhi itu, tapi yang paling dekat dengan itu, yang the next best thing ya seperti itu. Nah ini kalau saya kalikan dia akan ketemu mau dikalikan mau pakai oktav boleh, misalnya seperti ini ya. Jadi, supaya oke lah seperti ini. Misalnya A sama dengan 1101 kemudian B sama dengan 2, 3, 4. Dan kita diminta untuk memprojectnya. Jadi kita ini sebenarnya ada perintah dalam MATLAB, dalam Octave yang langsung dia akan menemukan tapi ya coba kita satu persatu dulu. Katakanlah saya pengen A transpose itu aksen ya, dikalikan A itu adalah 1121. Kemudian A transpose kali B itu adalah
Itu. Nah, oke. Kalau ini jawabannya kan orangnya penuh ya. Oke, jadi saya geser dulu ini. Kita ingat seperti itu. Oke, jadi kalau saya lanjutkan itu berarti atap A tadi sudah saya demonstrasikan di oktav 1112. Ini menjadi X sama dengan 25. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa diselesaikan karena ini ranknya 2 penuh. Ini pasti bisa diselesaikan. Dan X nanti ini maknanya apa nih? Adalah kombinasi kolom yang paling mendekati ini. Tentu tidak akan pernah sama dengan B, tapi yang paling mendekati B. Jadi ini sudah sering saya terangkan di kelas ya. Jadi kalau saya punya dan ada vektor yang di sini di luar bidang datar ini ya. Kemudian disuruh mencari kombinasi yang pas. Ini ada ini ya gitu. Kombinasi vektor ini dan vektor ini yang dia bisa nembak ini. Nggak bisa. Maka ini kita bisa projectkan ke bawah paling dekat situ. Kemudian inilah dia yang akan kita cari. Jadi kita memproyekkan vektor yang di luar ruang kolomnya untuk kita projectkan ke dalam ruang kolomnya. Keadaan fisiknya kurang lebih seperti di gambaran ini. Nah, ini kita mencari X-nya tentu saja insya Allah tidak susah. Mau pakai eliminasi, mau pakai apa itu silakan. Jadi setelah kita cari dengan eliminasi atau apapun, silakan ya. Jadi ini akan X-nya, X head-nya ini adalah X head setelah dicari adalah min 1, 3. Nah, silakan diverifikasi ya. Artinya kita 1, 3 kurangi 1, 2. Kemudian di sini 6 kurangi 1, 5. Jadi X min 1, 3. Baik. Ini adalah kombinasi kolom-kolom A yang nanti akan paling dekat dengan B. Project B into column space A by solving ini yang barusan kita lakukan. Kemudian kita ini apa ini gitu ya? Apa ini P kurang? Oh ya, inilah dia tadi ya. Jadi misal kita kalikan, jadi A kali kali X head sama dengan berapa? Sama dengan 230. Oke. Perhatikan bahwa tentu saja karena ini saya kalikan 230 ini adalah yang paling mendekati di bawah seksinya vektor B ini. Set di bawahnya. Jadi paling bawah. Paling mendekati. Jadi itu. Oke, ini jadi kita dapat ini vektor vektor projectionnya ke dalam column space-nya si matriks A. Tentu kita tidak akan pernah sama dengan B, tapi ini yang paling dekat gitu ya, paling dekat. Misalnya ada semut, kemudian di atasnya ada lampu, maka semut itu ada satu titik terdekat di lantai itu, yang paling dekat dengan lampunya itu. Ada satu titik di lantai yang dia bisa berjalan, kan dia kemana-mana ya. Yang paling dekat mana? Yang tepat di bawah lampu itu namanya projection, tegak lurus dengan kolom-kolomnya si matriks ini. Kalau ini adalah yang paling dekat dengan vektor ini yang berada di lantainya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, B kurangi P. B kurangi P ini ya ini kurangi ini gitu kan. B kurangi P minus P
234 dikurangi 230. Oh ya, 0, 0. Tegak lurus dengan kolom-kolomnya ini, ya jelas. 100 dengan 04 dia tegak lurus, 110 dengan 04 dia tegak lurus. Ya ini seperti ini ya. Jadi si garis projection ini tegak lurus dengan lantainya. Tegak lurus dengan lantainya. Tegak lurus dengan lantainya. Seperti ini. Jadi ini sama ini itu adalah perpendikular. Oke, itu untuk nomor 8. Oke. Kita akan masuk ke nomor berikutnya. Oke. Kita masuk ke saya 9 terakhir ini. Oh, ini projection ya. Jadi ada data point seperti ini. Kemudian kita mencari ini. Ini seperti yang tadi ya. Jadi ada kolom seperti ini, AX sama dengan B. Cuman tentu saja nggak ada jawabannya kalau kita minta P dan Q agar tepat akan menghasilkan 1477. Oke, yang bisa kita lakukan adalah kita projection ya. Jadi kita projection agar ini PQ-nya ini akan menjadi X head. Oke. Ini sebenarnya mudah saja ya. Maksudnya tinggal kita bagaimana gambarnya ini yang menjadi tantangannya. Saya bawa oktav ke sini. Ini itu aja kita bisa bikin A-nya sama dengan paling enak nanti dicampur aja ya sini 1. Saya tampus dik. Ya, hanya itu. B-nya adalah 14778. Oke, 14778. Oke, seperti itu. Garis yang paling ini kan. Oke, kalau saya bilang A transpose kali A itu adalah ini. Kemudian A transpose oke. Kali B itu adalah ini. Ya, ini materi kita yang kan kita harus solve ya. Jadi exact dalam oktav kita punya perintah seperti ini, dia akan menghasilkan seperti yang kita inginkan. 0,3, 1,7. Ini yang kita cari. Jadi, ini akan menjadi persamaan yang kita cari. Y sama dengan 0,3 ditambah 1,7 kali T. Ini akan menjadi garis kita. Kita akan, kalau silakan menggambar ya dengan ini. Bisa dengan Octave, bisa dengan MATLAB. Misalnya untuk kita punya gambar seperti ini ya. 11, 24, 37, 47, 58. Jadi ini data points-nya. Kemudian kalau kita pengen garisnya setelah kita menghitung-hitung tadi, maka garisnya adalah seperti ini. Regresi linearnya adalah seperti ini, dimana ya memang ini make sense ya. Jadi carilah garis lurus yang paling mencerminkan ini ya. Kita akan melihat ini. Oh ya pas seperti ini. Jadi inilah regresi linear, salah satu aplikasi algebra itu statistik dan machine learning ini ya, kira-kira seperti itu. Nah ini kalau kita membuat garis pun ya kira-kira akan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ini adalah assignment 5. Sampai jumpa. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.